Kalian pernah dengar nggak soal surga yang benar-benar tersembunyi di Indonesia? Nah, kali ini kita bakal ngintip salah satunya nih, sebuah permata yang namanya Pulau Tawaleng. Siap buat berpetualang? Oke, kita langsung mulai aja ya. Pulau ini, wah, julukannya aja udah keren banget. Raja Ampatnya Halmahera. Denger gitu aja langsung kebayangkan seepik apa pemandangannya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Terus, apa sih yang bikin Tawale ini spesial banget? Sebenarnya ada 3 hal utama. Pertama, gugusan kars hijaunya yang megah itu. Terus, suasananya yang, wah, bikin healing total. Tapi, yang jadi jagoannya, yang jadi bintang utamanya, itu air lautnya yang super jernih. Saking jernihnya, ini tuh kayak gerbang langsung ke dunia lain di bawah air. Pasti kalian udah mulai gatel pengen ke sana kan? Tapi, gimana caranya nyampe ke surga tersembunyi ini? Nah, sekarang kita bahas rutenya. Oke, jadi gini. Perjalanan kalian itu mulainya dari Pelabuhan Labuha di Pulau Bacan. Nah, dari sinilah petualangan yang sesungguhnya dimulai. Kalian bakal naik speedboat, terus wus membelah lautan biru menuju gugusan pulau-pulau yang udah nungguin di depan sana. Perjalanannya sendiri di laut itu sekitar 1,5 jam ya. Tapi jangan khawatir, selama di jalan itu mata kalian bakal dimanjain banget sama pemandangan pulau-pulau hijau yang keren. Anggap aja ini pemanasan lah sebelum kita nyebur dan lihat keajaiban utamanya di bawah air. Nah, ini dia nih kuncinya kenapa Tawale masih perawan banget. Di sana itu nggak ada feri umum yang bolak-balik. Jadi satu-satunya cara buat kesini ya harus sewa speedboat. Justru karena eksklusif gini, keaslian tempatnya jadi super terjaga. Oke, perjalanannya udah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Daya tarik utamanya. Harta karun Pulau Tawale yang sesungguhnya itu ya tersembunyi tepat di bawah permukaan airnya yang bening banget itu. Pas kita bilang air super jernih, itu bukan cuma omongan loh, beneran. Coba bayangin deh, kalian bahkan belum perlu nyemplung ke air buat lihat surga bawah lautnya. Dari atas perahu aja, itu terumpu karang warna-warni sama ikan-ikan yang seliwiran udah kelihatan jelas banget, seolah-olah nyambut kedatangan kita. Ya jelas, dengan air sejernih itu, snorkeling sama diving itu jadi aktivitas wajib. Nggak bisa nggak. Begitu masuk air, kalian bakal disambut sama ekosistem terumbu karang yang masih pristine. Benar-benar jadi rumah buat ribuan makhluk laut yang keren-keren. Ini sih udah pasti surganya para pecinta dunia bawah air. Dan ini bukan kita yang ngarang-ngarang ya. Keindahan bawah laut Halmahera Selatan, termasuk Tawale ini, itu udah diakui loh sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jadi kalian bisa bayangin, pengalaman nyelam di sini itu benar-benar kelas dunia. Tapi, jangan salah. Keindahan Tawali itu nggak cuma di bawah air aja. Begitu kalian naik ke permukaan, pemandangannya juga nggak kalah juara. Ada gugusan pulau kars hijau yang ikonik itu, terus pantai-pantai pasir putih yang sepi, tersembunyi gitu, pas banget buat santai-santai setelah capek seharian menjelajah keajaiban bawah lautnya. Nah, keindahan yang luar biasa ini tentu ada harganya, ada tantangannya. Tapi justru tantangan inilah yang bikin Tawale tetap spesial dan terjaga. Yuk, kita lihat apa aja sih syaratnya buat jadi penjelajah sejati di sini. Ini mungkin pertanyaan paling penting yang harus kalian tanyain ke diri sendiri sebelum mikirin buat ke Tawale. Kalian beneran siap nggak buat berpetualang di tempat yang fasilitasnya nol besar? Biar makin jelas ya, tanpa fasilitas itu artinya beneran kosong, nggak ada apa-apa. Lupain hotel, lupain restoran. Bahkan warung kecil pun nggak ada. Di sini, kalian itu 100% bergantung sama persiapan dan diri kalian sendiri. Oke, pertama soal tempat tinggal. Kalian harus bawa sendiri tempat berteduh, tenda yang kuat, matras, sleeping bag. Itu semua barang wajib hukumnya kalau kalian mau nginap. Kedua, soal logistik, makanan, minuman semuanya harus dibawa sendiri. Dan yang paling-paling penting nih, pastiin kalian bawa air minum yang cukup. Kenapa? Karena di pulaunya sama sekali nggak ada sumber air tawar. Terakhir, perlengkapan pendukung lainnya. Kotak P3K, jangan lupa. Senter buat malam hari. Terus, ya pastinya alat snorkeling kalian dong. Oh iya, sama dry bag buat ngelindungin barang elektronik kalian dari air. Penting itu. Dan ini adalah aturan emasnya. Aturan yang paling-paling penting buat menjaga surga ini tetap lestari. Bawa pulang lagi semua sampah kalian. Tolong banget. Satu-satunya yang boleh kalian tinggalin di sana cuma jejak kaki di pasir.
Oke, dari semua info tadi, kita sampai pada sebuah pilihan. Sebuah keputusan yang harus diambil sama setiap orang yang pengen menjelajahi Pulau Tawele. Jadi setelah tahu gimana spektakulernya keindahan bawah Laut Tawale, tapi juga tahu tantangannya yang nggak gampang, sekarang pilihannya ada di tangan kalian. Kalian tim yang mana? Tim yang bakal pilih petualangan total, camping di bawah bintang-bintang, atau cukup mencicipi secuil surganya dalam perjalanan 1 hari aja? Kira-kira pilihan mana yang bakal kalian ambil?